Ada dua. Yang pertama disebut dengan metode interpretasi teks. Hukum ditemukan di dalam teks, diinterpretasikan. Jadi dia mainnya di dalam teks. Yang kedua adalah metode konstruksi hukum. Apa metode konstruksi hukum? Metode membangun hukum karena tidak ada di dalam teks. Metode interpretasi hukum ada 11 metode interpretasi teks. Jadi hukum itu ada di dalam teks. Oke? Apakah dalam kitab suci, undang-undang, fatwa, peraturan menteri, PP, dan lain sebagainya. Oke? Apa aja? Yang pertama, melihat gramatika. Secara grammar, secara bahasa. Ya. Contoh, di pasal 41 KUHP ada istilah menggelapkan. Menggelapkan itu apa? Menggelapkan bisa menghilangkan. Bukan menggelapkan itu kemudian menggelapkan diklir pakai cat hitam gitu biar gelap gitu, enggak. Menggelapkan itu menghilangkan. Pasal penggelapan, menghilangkan, ya kan? Dialih namakan, itu kan interpretasi secara gramatikal terhadap teks. Ya. Yang kedua adalah interpretasi secara historis. Tadi Bu, ada dua. Historis secara peraturan perundang-undangan atau regulasi. Yang selanjutnya historis pada stakeholder. Siapa stakeholder ini? Adalah yang terlibat dalam regulasi. Bisa pengadilan, bisa KPK kalau pidana korupsi, bisa kepolisian, bisa DPR, oke? Bisa lembaga pemasyarakatan secara historis. Jadi menemukan hukum itu secara regulasi. Undang-undang ini kapan? Oh, ada undang-undang ini, kemudian undang-undang ini hapus sama ini, ya kan? Ya. Udah dihapus sama ini hapus lagi sama ini, ya. Ingat, bicara hukum adalah bicara pada kondisi, yaitu kontekstualitas. Ingat, interpretasi teks itu juga bukan hanya teks secara murni, tetapi juga konteksnya seperti apa ketika kita bicara sejarah. Iya dong. Ya, jangan history. That can be your story or my story. No. History dalam arti makna sejarah. Ya. Yang ketiga, interpretasi teks secara sistematis. Misalnya apa? Misalnya pada persoalan pidana anak. Ketika bicara namanya anak, oke, maka banyak regulasi yang ada. Mulai dari undang-undang perlindungan anak, oke, dan lain sebagainya. Ini ada regulasi tentang anak. Ketika membahas anak gimana? Sistematis. Berarti dari aturan tertinggi sampai ke bawah.
dia secara sistematis dilihat. Undang-undang itu. Kak, bicara anak, pidana anak tidak hanya bicara pada KUH pidana, tapi bicara undang-undang perlindungan anak. Regulasi. Oh, dia sekolah. Bicara lah dan lain sebagainya. Oh, ini kejadian ya. Jadi lihat secara sistematis atau bicara secara komprehensif. Sistematis atau komprehensif. Ini yang saya dilakukan. Dan ingat, ini pada teks. Yang keempat, interpretasi secara sosiologis. Nah, ini juga interpretasi teks secara sosiologis, seperti yang banyak dilakukan oleh pengadilan agama. Contoh dalam kasus di Semarang yang memberikan waris kepada anak yang berlainan agama. Apakah hakim tidak melakukan perbuatan enggak benar? Enggak, karena hakim melihat teks dan juga realitas sosial yang ada, realitas sosial budaya yang ada di masyarakat. Sehingga ada anak yang kemudian beda agama, memiliki agama yang berbeda, diberikan waris oleh pengadilan kasus di Semarang. Oke. Yang keempat, yang kelima, ya, atau kata barang siapa dalam pasal 362, ya, mengambil barang. Kata-kata mengambil barang ini kan KUHP, udah usang. Kalau sekarang misalnya ngambil kuota internet, ayo, nah, nyolong internet, nyolong jaringan, kan bukan barang Pak, nggak ada bentuknya. Nah, asal tidak mencuri hati aja, kan gitu ya, mencuri cinta gitu ya. Jadi ini sosiologis. Kenapa? Karena ketika di KUHP kemudian barang, ya. Anda mengambil Facebook orang lain, kan barang, dianggap barang, ya. Nah, itu interpretasi teks secara sosiologis yang sesuai dengan agama. Yang keenam, 5, interpretasi teks secara komparatif. Nah, yaitu mengkomparasikan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain, seperti yang dilakukan di pengadilan agama. Melakukan komparasi antara hukum positif dan hukum Islam. Oke, yang keenam adalah, nah ini, interpretasi teks secara futuristik. Yang tadi akan menjawab pertanyaan dari saudara Sukma, yaitu melihat teks, bagaimana sih masa depan bank ini nanti gimana? Ketika akan melakukan penemuan hukum, bisa berpikir secara menginterpretasikan teks secara futuristik, boleh. Ya? Dan itu tidak masalah. Ya? Tidak masalah. Karena apa? Pada saat ini kecanggihan teknologi luar biasa, Bang. Jadi hal yang wajar ketika ada perdebatan pada interpretasi futuristik. Biasa, Bang. Karena apa? Dalam rangka melakukan penemuan hukum. Itu mau pakai paradigma apa kek? Penemuan hukum itu berpikir futuristik. Oh, nanti ini bagaimana ya? Nanti begini ya? Nggak masalah, itu sah-sah saja. Karena itu bagian dari penemuan hukum. Yang ketujuh adalah restriktif. Apa? Pembatasan. Misalnya di dalam pasal 666 KUH Perdata ada istilah kata tetangga.
ya, maka tetangga itu adalah termasuk penyewa. Penyewa itu masuk tetangga. Tapi tetangganya penyewa enggak. Kan dibatasin tuh. Iya. Ada pembatasan. Oke. Kemudian yang ke-8 extensive. Ini lawan dari restriktif, yaitu memperluas. Seperti pasal 1576 KUH Perdata. Dalam 1576 KUH Perdata dikatakan bahwa tindakan jual beli tidak menghapus sewa menyewa. Pertanyaannya, Pak, ini nggak jual beli, Pak, ini hibah. Pak, ini nggak jual beli, Pak, ini waris. Inti dari kata jual beli adalah peralihan hak. Kan diperluas tuh. Nah, maka segala bentuk peralihan hak itu tidak menggugurkan sewa menyewa. Mau hibah, mau asiat, mau disodakoin, kayak Ustadz A gitu disodakoin, sewa terus kamu diusir, nggak bisa. Nah, entah apapun, ketika terjadi peralihan hak, maka sewa menyewa tidak putus, tidak hilang, tetap ada sewa menyewa. Berarti dia memahami, memperluas makna. Bisa dipahami di situ? Bisa. ke-9, ini yang biasa, yaitu otentik. Otentik itu sesuai dengan undang-undang, penjelasannya gimana, ini seperti apa, ya. Ke-10, penemuan hukum secara interdisipliner. Dan ke-11, multidisipliner. Apa bedanya? Interdisipliner adalah penemuan hukum di dalam ilmu hukum. Misalnya paket pidana, perdata, tata usaha negara, administrasi negara dalam lingkup hukum. Sedangkan multidisipliner adalah penemuan hukum dengan yang di luar hukum. Seperti ekonomi, ilmu ekonomi, psikologi, kriminologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, ini 11 ini adalah penemuan hukum dengan interpretasi teks. Jadi dilihat teksnya gua. Teks. Yang ini kemudian dipakai oleh kaum positivistik. Silakan. Kalau menurut saya mungkin terkait barang itu cocoknya di poin ke-8 ekstensif, jadi perluasan makna kan? Kawan, itu yang contoh barang di atas itu dalam... tapi sosiologis. Kenapa sosiologis? Karena ketika KUHP itu ada zaman Belanda, nggak kenal internet. Ya. Karena ketika undang-undang itu ada, ketika KUHP atau undang-undang itu ada, nggak ada. Belum ada itu internet. Apakah internet itu barang, jaringan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi seharusnya ada penemuan hukum yang baru, baik. Ketika tidak ada undang-undangnya, kamu pakai KUHP, kamu nggak bisa bilang ini internet. Ya kalimatnya kan barang. Maka barang bisa dipahami sebagai jaringan kabel. Barang bisa dipahami sebagai halaman Facebook. Nah, enggak? Sudah. Dan yang tapi terkait dengan futuristik ini mungkin saya baru tahu juga. Soalnya
kalau paling banter aliran positivis itu ke tafsir ekstensif kalau pengetahuan saya. Soalnya mereka kan menjaga betul agar nggak melanggar asas legalitas itu. Kalau pakai tafsir futuristik, otomatis itu bakal, kalau menurut saya bakal melanggar asas legalitas. Ya betul, bisa jadi melanggar asas legalitas. Tetapi ini kan pada penemuan hukum. Maksudnya gini, Bang. Kalau dia diposisikan sebagai di konstruksi hukum mungkin masih bisa. Tapi kalau di interpretasi hukum itu kayaknya kurang pas gitu. Interpretasi teks maksudnya. Ya, interpretasi teks maksudnya. Ya ada lagi nanti di bagian konstruksi ada. Tapi apakah penafsiran ini bisa futuristik? Contohlah dalam Islam sholat menghadap kiblat, teksnya menghadap kiblat. Pertanyaannya kalau lu misalnya dulu ulama nggak ada bicara naik pesawat, terus pesawat kiblatnya di mana? Loh, jangan di bulan deh. Kalau si Tesla yang bikin Tesla siapa? Apa? Elon Musk bilang berangkat ke bulan, orang udah pada berangkat ke bulan, timbul pertanyaan lagi kan? Terus kalau Anwar ke bulan sholat ngadep mana, Bah? Itu istik loh, kalau dalam Islam wajar, hukum juga loh. Teksnya ada, menghadap kiblat. Atau penafsiran teks futuristik, bercerai di muka pengadilan. Ketika ada Zoom, dia nggak perlu hadir di pengadilan dengan Zoom. Dan sekarang kita sudah melaksanakan ikot. Sementara undang-undang yang mengatakan harus tetap di depan hakim, di depan muka hakim. Jangan depan muka hakim, nggak boleh itu. Nggak di depan muka juga, di depan hakim. Ya, maksudnya di pengadilan depan hakim. Loh sekarang kalau misalnya dia pakai video call, futuristik, atau jangan-jangan nanti nggak pakai video call, pakai apa? Apa tuh namanya? Metaverse. 3D. 3 dimensi. 3D. Canggihnya teknologi, bos. Jadi penafsiran futuristik itu pada teks itu biasa. Maka orang bilang bagaimana metaverse saja dan sebagainya, walaupun nggak perlu ya. Tapi ya futuristik kan kayak toa. Toa ini perlu apa enggak sih? Sekarang kan udah ada jam beker. Perlu nggak sih toa? Iya, alarm. Ada alarm. Kalau dulu kan orang nggak punya jam, nggak punya TV. Orang sekarang kalau buka bukan nungguin azan, nungguin TV. Kalau bisa yang paling cepet. Dipilih tuh TV. Iya. Loh, futuristik bos. Ini futuristik. Nah, yang kedua adalah metode konstruktif. Metode konstruktif ini setidaknya ada 4 metode. Metode konstruktif itu ada 4. Yang pertama adalah analogi hukum. Analogi. Analogi hukum di Indonesia hanya ada pada perdata. Oke? Pada pidana tidak ada, walaupun Inggris kemudian dan saya catat Inggris sama Denmark itu udah boleh pidana pakai analogi. Dalam hukum Islam biasa analogi. Yes. Itu metode penemuan hukum. Yang boleh di Indonesia analogi dengan perdata. Pidana tidak, masih polemik. Walaupun sebetulnya pada waktu kasus Bismar Siregar waktu jadi hakim itu pernah menganalogikan kalimat barang menjadi kemaluan. Tapi kemudian dibatalkan oleh MA. Karena dalam pidana tidak ada. Yang boleh itu jadi jurisprudensi, bahwa tidak boleh ada analogi dalam pidana. Yang kedua adalah contrario. Ini argumentum and analogia, argumentum a contrario.
Argumentum contrario adalah melihat sesuatu itu yang udah ada. Sudah ada, oke, yang nggak ada berarti nggak berlaku. Contoh apa? Perempuan dalam undang-undang ada idah. Bagaimana kalau duda? Nggak ada idah. Konstruksi hukum karena nggak ada. Undang-undangnya nggak ada kan? Lagi-lagi idah. Ya. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan metode penyempitan hukum. Apa metode penyempitan hukum? Yaitu misalnya kata-kata perbuatan melawan hukum. Semua bisa dibilang perbuatan melawan hukum. Tapi ketika bicara dalam administrasi negara, perbuatan melawan hukum seperti apa disebutkan dengan perspektif administrasi negara. Jadi ketika misalnya tidak ada undang-undang yang mengatakan seperti itu, bisa melakukan penyempitan. Apakah perbuatan melawan hukum itu maknanya sangat luas? Harus disempitkan maknanya. Tidak bisa kemudian diperluas maknanya. Yang keempat baru namanya fiksi hukum. Tadi fiksi hukum itu adalah ini yang disebut dengan termasuk yang digadang oleh Profesor Sacipto Lahari. Bagaimana membuat hukum yang progresif. Jadi ini nggak ada undang-undangnya, Pak. Tapi fakta-fakta ini ada. Terus gimana dong? Nah, seorang pembuat hukum, hakim atau pembuat kebijakan itu harus berpikir seperti fiksi hukum. Tadi futuristik. Tapi bukan dalam arti mana teks, tapi faktanya udah ada, undang-undangnya belum ada. Fakta pelecehan seksual itu kan ada, tapi undang-undangnya nggak ada itu. Nggak ada tuh soal itu bilang pelecehan seksual nggak ada. Ada undang-undangnya. Maka harus ada satu fiksi hukum. Hakim itu membuat sebuah berdasarkan fakta-fakta yang ada, walaupun undang-undangnya belum ada, dan boleh. Dan yang terakhir ini yang menarik. Yang terakhir adalah dengan yaitu menemukan hukum dengan cara ala hermeneutika. Nah, untuk hermeneutika akan kita bahas di lain waktu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bang Tuy. Terima kasih. Mungkin ini mohon maaf tidak mengikuti dari awal. Ya. Tapi pembahasan ini menarik bagi saya. Terkait tadi ada beberapa metode yang telah dijelaskan. Antara lain itu interpretasi teks dan konstruksi hukum. Ada beberapa poin di antaranya yang tadi yang pertama yang dianut oleh positivistik ada 11 poin yang kalau tidak salah saya lihat, dan ada 5 poin untuk konstruksi hukum. Apakah harus memenuhi segala poin tersebut atau hanya salah satu ya. Untuk bisa menjadi sip, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Namanya penemuan itu adalah ada 11 tambah 5, 16. Boleh nggak semua? Enggak. Anda bisa ngambil yang mana? Salah satu. Yang jelas ketika hukumnya itu mengkonstruksi dalam arti nggak ada aturan itu dengan 5 metode ini. Tapi di dalam penafsiran teks itu bisa digunakan salah satu dari 11 metode itu.
Atau Anda akan membuat metode sendiri, silakan. Kalau metode gobal kabul gitu bikin ya. Jadi tidak hanya satu metode. Oh Pak, ini saya temukan dengan 2 atau 3 metode. Islam apa? Silakan. Tapi minimal 1 metode di dalam penemuan hukum. Nah, teks ini yang dipelajari apa? Undang-undang, ya kan? Permen, semua di dalam undang-undangan, dan juga kalau dalam hukum Islam fatwa. Ya kan? Sebetulnya kan semua interpretasi teks, Pak. Hadis itu diinterpretasikan, Al-Quran diinterpretasikan, yang kemudian namanya tafsir. Cuma nanti metodenya akan dibahas dalam kajian. Oke, silakan. Berkaitan ini kan mengenai metode penemuan hukum kan ya. Saya ingin bertanya mengenai undang-undang IKN. Ini kan kalau seandainya kita lihat bagaimana 11 metode interpretasi hukum ini kan belum ada ditemukan gitu ya. Tapi kalau seandainya ini kan lahirnya IKN ini kan kita kaitkan dengan konstruksi hukum itu, kira-kira dia masuk nggak ke dalam fiksi hukum gitu? Karena IKN kan udah ada undang-undangnya. Iya Bang, tapi kan itu kan ya berangkatnya kan belum tapi urgent banget gitu Bang. Ini bukan persoalan urgent atau tidak urgent. Ketika ada sesuatu, kamu ingin mengetahui hukum sesuatu dengan undang-undang IKN, maka bagaimana penafsiranmu terhadap teks undang-undang IKN itu? Lihat bangunannya sesuai nggak sama undang-undang IKN? Kan gitu. Ada orang lah melakukan tindakan yang katanya suap. Temukan hukumnya dengan interpretasi teks dong. Sama. Misalnya bikin undang ibu kota. Ibu kota diatur pembuatan ibu kota dengan undang-undang IKN kan. Nah, di dalam pembangunan itu sesuai nggak dengan undang-undang? Ada nggak perbuatan melawan hukum di situ? Temukanlah dengan melakukan penafsiran terhadap teks undang-undang IKN. Oh Pak, ternyata tidak, undang-undang yang lain juga dilanggar ya. Itu kan metodenya metode komprehensif berarti. Macam-macam. Tergantung. Ini kan kata kasus penemuan hukum. Kamu ketika menjadi jaksa, ini apa hukumnya nih? Teks apa kan seperti itu. Kamu menjadi pengacara, ini apa? Benar nggak sih didakwa dengan kata ini? Kan itu pentingnya. Benar nggak sih? Itu namanya kata-kata. Interpretasi teks. Apakah gramatikal? Kayak kasus kholwat. Kholwat itu apa? Interpretasi teks lah. Kholwatnya mana? Ya? Suluhan sama Amin kholwat di dalam kamar. Lumayan jatuh. Apakah itu kholwat? Nah, itu kayak begitu kan harus. Kalau dalam konteks kholwat yang negatif, saya bingung ada nggak kholwat yang positif gitu ya? Atau kholwat itu kok negatif semua ya? Itu interpretasi teks loh, ya. Jadi interpretasi teks. Oke? Bertanya Bang. Oke, silakan. Sedikit masuk Mbak ya untuk melihat daripada penjawatan daripada interpretasi teks ini. Di sini saya lebih mengarah kepada contoh konkret Mbak ya. Dari suatu dari produk hukum ataupun regulasi yaitu undang-undang tentang tindak pidana korupsi Bang. Jadi di sana kan kita selalu disuguhkan bagaimana sih ini penerapan masalah hukum pidana mati Bang ya. Ataupun pidana mati ini kan banyak penafsiran yang ada yang tidak setuju ataupun setuju gitu Bang. Nah, kalau kita melihat secara historical konteksnya bagaimana ketika kita melakukan suatu penemuan hukum, kalau ini ditinjau daripada lahirnya undang-undang ini karena ada resonansi ketika pada saat 1998 itu dihadirkan adanya masa kita sedang transisi yaitu reformasi yang mana ketika saat itu banyak terjadi yang nama itu KKN gitu kan, sehingga keluar juga ada nama TAP MPR nomor 8 kalau nggak salah itu tentang pembasmian KKN. Bagaimana kita mengaitkan secara undang-undang ini disebutkan ada hukuman mati, namun hari ini ada juga undang-undang ataupun ada kasus yang secara faktual telah nyata dan secara memenuhi unsur masih juga belum memenuhi rasa atau sense of justice-nya Bang. Bagaimana itu Bang? Baik. Yang pertama,
Pidana mati itu adalah ancaman maksimal. Ancaman Maksimal sih. yang dijatuhkan oleh hakim. Kalau kau bicara TAP MPL, ingat Gus Dur itu ketika mengeluarkan PP tentang tim gabungan penanggulangan korupsi itu juga pernah digugat di MA. Pernah digugat di MA oleh namanya Masyarakat Peduli Keadilan dan dikabulkan oleh MA menghapus PP itu. Karena waktu zaman Gus Dur, PP itu adalah tim gabungan pencari fakta korupsi. Dan diajukan, dikabulkan oleh MA. Alasan MA adalah bahwa kemudian tidak boleh ada tim, karena itu adalah pelaksanaan harus pakai undang-undang. Harus pakai undang-undang, nggak boleh pakai PP. Kalau kita kaji secara positivistik belakang, maka benar, MA benar. MA benar. Tapi ternyata kan kalau kita melihat dari asas manfaat, kan kita dilihat pada asas manfaat dan asas tujuan hukum. Kan ada asas manfaat nih yang kemudian dilupakan oleh Hakim Agung. Saya tidak menyalahkan Hakim Agung. Tapi ya kenapa tidak dilihat itu gitu? Ya tentunya Hakim punya pertimbangan sendiri yang mengatakan asas tujuan hukum kan harus jelas. Undang-undang itu yang bicara pada pelaksanaan sebuah TAP MPL kan, tidak boleh PP, peraturan pemerintah atau peraturan presiden waktu itu saya lupa. Tapi kasus itu pernah. Nah, ya kalau bicara korupsi kan begitu Pak. Kita bicara pidana hukuman itu adalah bicara pada sanksi hukuman mati itu sanksi maksimal. Karena tiba-tiba menjadi pertanyaan juga, apakah sanksi maksimal hukuman mati itu harus diterapkan? Itu tentunya hakim punya pertimbangan sendiri. Kalau misalnya Anda katakan, oh enggak ada, oh, ternyata ada hukuman mati dalam kasus terpidana narkotika. Ya. Tapi kenapa dalam korupsi tidak? Ya kayak hakimnya lah. Kalau memang sudah jelas-jelas gitu ya, padahal kalimatnya yang jelas kayak bansos gitu, bansos itu korupsi, masya Allah Kondisi kayak gini lah. Ya, kondisi kayak begini makan susah apa susah, bansos masih dikorupsi. 2000. Nggak tahu itu nolaninya itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya kalau ada memang harus kita bicara ya melukai lah gitu. Apalagi ditambah hukumannya dikurangi karena dia ada dihukum di medsos gitu. Saya sudah dihukum di medsos, kalau gitu lo aja hukum di medsos. Nah, biar lo nggak jadi dihukum kan itu. Perluasan makna itu. Ya makanya kalau yang kayak Nggak ada aturannya, tanya aja sama hakimnya gitu loh. Hakimnya nih kenapa Bapak, kenapa nggak hukum mati gitu loh. Saya yakin hakim punya pertimbangan sendiri tidak mau hukum mati. Dan saya tidak dalam kapasitas. Walaupun kalau kita bicara, apakah kemudian dia bisa dijatuhi hukuman mati? Bisa. Tapi persoalannya apa hakim mau menjatuhkan hukuman mati atau tidak kan hukuman mati? Hukuman maksimal. Berarti itu maksudnya ke tadi penjelasan Abang mengenai interpretasi teks mengenai historis Bang ya? Dengan stakeholdernya itu Bang ya? Iya. Nanya ke hakim MA-nya Bang ya? Iya. Berarti karena yang melakukan interpretasi teks itu ya hakim, jaksa, pengacara yang ada di ruang sidang, Pak. Kau nggak di ruang sidang cuma baca putusannya doang, baca surat dakwaan doang, kan gitu. Tapi nggak masalah, ini bisa dipelajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Iya. Keberpihakan Anda akan gimana? Kan gitu. Ya, gimana Bang? Oh, berarti sama ya Bang. Pada saat terjadinya bom Bali 1 di Bali. Itu pada saat itu kan Bang, undang-undang tentang terorisme belum ada terbentuk di Indonesia gitu ya Bang. Ya. Jadi pada saat itu Hakim Mahkamah Agung itu merasa bingung itu apakah para terduga teroris ini akan dijatuhkan hukuman mati karena pada saat itu belum ada undang-undang gitu Bang yang mengatur tentang terorisme. Yep. Nah, pada saat tersebut juga para pelaku itu bisa melakukan perlawanan gitu terhadap negara Bang. Karena aturan yang ya kalau mau kan ya kan itu persoalannya ada apa enggak? Waktu Gus Dur bikin PP itu kan ada ya orang-orang yang kemudian bikin judicial review ke Mahkamah Agung. Sekarang kalau kamu mau bikin aja.
Ada yang bikin nggak? Makanya kan persoalannya Bu. Masuk pada ranah kajian politik hukum. Kenapa kasus korupsi? Anda bisa jawab sendiri lah. Kasus korupsi itu siapa? Kan gitu kan? Zaman Gus Dur itu siapa yang mau sidik? Kemudian kenapa terorisme tidak ada yang mengajukan? Ya Anda tahu sendiri. Karena kan kita susah juga Pak. Maaf kayak masalah toa. Kita mau protes orang Islam, kita dibilang kurang beriman. Yang bukan yang non Muslim mau protes lebih takut lagi dia. Yang beragama orang. Padahal yang dipermasalahkan kan toa. Yang masalahnya toa. Cuman kalau itu yang terjadi secara realitas kita, emang begitu. Makin dilarang makin jadi. Tapi Pak yang masuk Pak ya, kalau untuk nikah tadi itu kalau nggak salah Pak ya, untuk undang-undang terorisme kan pasca terjadinya bom Bali itu sebenarnya itu sudah dijawab dengan melalui Perpu Pak. Ada Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden pada saat itu untuk menjawab keadaan kegentingan. Ya, pada waktu itu ada Perpu. Ya. Tapi waktu TB korupsi nggak ada Perpu, pakainya Perpu. Dan Perpu itu kan ketika tidak direspon sama anggota dewan, atau aja di undang-undang. Ya persoalannya pada, ya itulah. Hukum itu kan bicara pada pelaksanaan. Kita not lagi bicara good will, but good act. Ya, hukum tuh emang enggak, saya ya mencermati itu aja masalah. Toa kan masalahnya toa. Kalau kita seperti itu bilang, lo toa, lo terganggu, toanya kan yang ganggu kan toanya. Copot toa. Ya toanya. Tapi kalau terganggu lo mau protes, kalau bukan orang Muslim lo dia kurang beriman. Kalau yang non Muslim, tapi ya teto lah. Selalu sederhana saya ngurusin toa, musim lah soal. Ini minyak goreng nggak ada udah gitu. Minyak goreng gula. Oke, ada lagi? Baik, kalau begitu terima kasih. Bahasan kita tentang metode penemuan hukum dan nanti kita akan bahas tentang hermeneutika hukum pada sesi sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.